Berapa lapis Bu bajunya? 7. Ah, 7 lapis. 7 Ini berapa lapis Bu? lapis. 7 lapis. Ah, ini Allah sudah Akbar. berlapis-lapis. Oke. Haji yang pertama hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik guys ya. Kepulangan jemaah haji Indonesia dan juga Malaysia. Bagaimana ini ya kan? Nah, kita tengok nih guys ya. Katanya ramai sekarang, lagi viral di TikTok gitu kan. Nah, jadi jom kita simak videonya. Let's go. Dan pemirsa, ada saja kelakuan unik jemaah haji Indonesia saat hendak merampungkan perjalanan ibadahnya ke Tanah Suci. Demi menyiasati aturan ketat bagasi pesawat, sejumlah jemaah rela menyulap tubuh mereka menjadi tebal dengan mengenakan baju berlapis-lapis. Bisa gitu ya. Jemaah haji asal Embarkasi Makassar kembali mencuri perhatian publik. Setiap tahunnya keberangkatan maupun kepulangan jemaah dari kloter ini kerap menghadirkan cerita unik yang mengundang sorotan. Sensasi. Fenomena tersebut bukan tanpa alasan. Jemaah asal Bone, Sulawesi Selatan ini juga dikenal memiliki cara tersendiri dalam menyiasati aturan perjalanan, khususnya terkait barang bawaan. Seperti diketahui, terdapat pembatasan ketat terhadap barang yang boleh dibawa, baik di bagasi, kabin maupun tas jinjing. Aturan ini membuat para jemaah harus berpikir kreatif agar tetap dapat membawa pulang barang belanjaan mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengenakan pakaian berlapis-lapis. Baju yang telah dibeli selama di Tanah Suci dipakai sekaligus saat perjalanan pulang, sehingga tidak melebihi batas berat bagasi yang ditentukan. Bener. Aksi ini pun Pinter juga ya guys ya, jadi mengakalinnya dengan seperti itu gitu. Jangan memakai banyak baju gitu, jadi timbangannya jadi berkurang gitu ya. kerap menjadi pemandangan yang unik sekaligus menghibur. Selain menunjukkan kreativitas, hal tersebut juga mencerminkan semangat para jemaah untuk membawa oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Pakai baju double ini. Kalau yang bawa air zam-zam di dalam. Nah, ini semua para jamaah sibuk untuk repack kembali barang-barang karena kita dilarang untuk membawa jinjingan, membawa tas jinjingan itu dilarang ya. Jadi tidak ada himbauan untuk melarang bawa tas jinjingan. Ini semua dibongkar. Berapa lapis Bu bajunya? 7. Ah, 7 lapis. 7 Ini berapa lapis Bu? lapis. 7 lapis. Ah, ini Allah sudah Akbar. berlapis-lapis. Masya Allah. Berapa lapis baju itu Bu Haji? Muhammad 5 nih. 5 lapis. 5 lapis. Seperti inilah kondisi yang ada di Bandara Jeddah. Banyak jamaah yang panik ketika barangnya berlebihan. Saya dulu pernah kesini ya guys ya, waktu umroh ataupun haji dulu nganterin jemaah. Ya Allah, suasananya masih sama ini bandaranya. Dilarang membawa tas tinjingan selain tas paspor ya. Ibu ya, selain tas ini dilarang ya. Masih sibuk bongkar-bongkar. Ayo dirapikan barangnya Bapak Ibu. Ini kondisi UPG 3. Bu, ini berapa lapis bajunya Bu? Berlapis, Sudah berlapis-lapis, rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak ini pakai baju yang berlapis-lapis ya, karena benar-benar ketat. Nah, ini contoh barang-barang yang dilarang untuk dibawa di dalam koper kabin ya. Ini seperti payung lipat semua dilarang. Kemudian jenis barang elektronik semua dilarang ya. Masuk colokan itu dilarang. Ya. Jadi perhatikan kembali barangnya Bapak Ibu. Kemudian seperti ini gunting dilarang juga. Ya, colokan-colokan seperti ini semua dilarang. Ini dilarang untuk diangkut dari pihak bandara ya. Seperti itu. Wah, berapa lapis baju itu? Berapa lapis baju 3 lapis, Masya Allah. 3 lapis. Ini semua demi efisiensikan koper karena kita dilarang untuk mengisi. Nah, ini nih Ibu, berapa lapis Bu? Ya, ada yang 5 lapis Ibu. Ibu berapa lapis Ibu? 7 lapis, Masya Allah. Ini Ibu. Ibu berapa lapis Ibu? 5 lapis. Nah, ini perangkat kita di Bandara Jeddah. Walaupun panik tetap harus bahagia ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Sabiha binti Hashim.
Saya jemaah daripada Tridi. Okay, Alhamdulillah, saya ialah jemaah pertama yang sampai ke tanah air Malaysia Masya hari ini. 3 Jun 2026. Okey, pengalaman saya dekat sana alhamdulillah cukup memberangsangkan, sangat memorable. Kita orang work in the team, kita orang sesama jemaah very good relationship. Sehingga sekarang nak balik pun rasa macam berat hati sangat, tapi terpaksa balik awal. Okey, alright. Then overall okey, hotel, makan minum, sokongan daripada pihak Tridi, petugas-petugas alhamdulillah semua berjalan lancar insya-Allah. Sementara di Malaysia pula, kebanyakan jemaah haji dilihat pulang dengan penampilan yang lebih sederhana. Biasanya memakai jubah putih, pakaian longgar, tudung biasa atau busana yang tidak terlalu menonjol. Suasana penyambutan juga sering kelihatan lebih tenang dengan keluarga menyambut penuh rasa syukur dan sederhana. Namun begitu, penting untuk difahami bahawa setiap negara dan daerah mempunyai budaya masing-masing. Betul. Apa yang dilihat unik di satu tempat mungkin dianggap biasa di tempat lain. Indonesia dengan kepelbagaian budayanya memiliki tradisi yang berbeza antara satu daerah dengan daerah lain. Betul. Manakala Malaysia pula lebih sinonim dengan pendekatan yang sederhana dalam penampilan selepas ibadah haji. Jadi sebenarnya perbezaan ini bukan soal siapa betul ataupun salah, tetapi lebih kepada cara masyarakat meraihkan kebahagiaan selepas selesai menunaikan ibadah yang besar dan penuh pengorbanan ini. Itulah yang menjadikan topik ini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Haji yang pertama pulang sekarang Tiba di Malaysia jam 1.13 pagi tadi. Oh, dah ada tiba dah. Baru balik pada Hainan. Masya Terima kasih Allah. nampak. Jemaah Ini tolong perempuan. pertama pulang ke Malaysia. Masya Allah. Pulang. Jemput dekat Yang ni first flight Alhamdulillah. Kumpulan pertama jemaah haji sebanyak 329 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 1.13 pagi. Ketibaan mereka disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dari Zulkifli Hasan dan isterinya Hanani Harun serta pengarah eksekutif pengalaman pelanggan tabung haji Datuk Muhammad Amin Abdul Wahab. Masya Allah. Kumpulan pertama yang terdiri daripada jemaah Selangor itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah pada pukul 11.31 pagi waktu Arab Saudi semalam, menaiki pesawat Saudi Airlines. Oh, Saudi Arabia. Alhamdulillah, ini merupakan saat yang kita rasa sebab ini merupakan saat kita akan meninggalkan tanah suci Masjidil Haram. Setelah kita melalui syair, semuanya telah pun selesai. Sekarang ini jemaah haji Malaysia sedang melakukan tawaf, selesaikan semua rukun-rukun haji. InsyaAllah semuanya akan mendapat haji yang mabrur. Malaysia telah mendapat anugerah Labaitum, anugerah tertinggi pengurusan haji terbaik dunia, yang membuktikan bahawa negara kita mempunyai satu sistem pengurusan haji yang terbaik di dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi terima kasih pada warga tabung haji, petugas-petugas kita daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua jemaah haji kita yang memberikan sokongan dan dukungan untuk kita mendapat anugerah ini. Ibadah haji ini adalah satu ibadah yang bukan hanya untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi satu ibadah yang membentuk jiwa, yang memberikan satu islah, transformasi ke dalam diri kita. InsyaAllah ianya akan membawa perubahan. Doakan supaya semuanya selamat pergi dan pulang. Terima kasih dan tinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi yang memberikan satu penawaran, khidmatan dan juga kerjasama yang sangat baik kepada negara kita dan kepada seluruh umat Islam di dunia. Dan juga tak lupa kepada pendeposit tabung haji yang memberikan sokongan dan dukungan kepada semua. Kumpulan pertama seramai 332 jemaah haji Malaysia bagi musim 1447 Hijrah 2026 Masihi selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang pada jam 1.13 pagi Khamis. Ketibaan mereka disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji dan ahli keluarga. Kepulangan kumpulan pertama itu menandakan bermulanya operasi penghantaran pulang jemaah haji Malaysia bagi musim kali ini yang dilaksanakan secara berperingkat melalui penerbangan sewa khas tabung haji.
Sebanyak 100 penerbangan dijadualkan bagi membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penerbangan sewa khas membawa jemaah haji pulang disediakan oleh Amal by Malaysia Airlines dan Saudia Airlines. Oh, Malaysia Airlines. Udah double ini double. Berapa lapis double baju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapis 7 lapis. Koper kepenuhan jemaah haji RI jurus baju berlapis-lapis, ya Allah. Ya beda sih guys ya. Kita kan antusias banget gitu ya dengan banyak oleh-oleh, cuman kopernya terbatas gitu ya guys ya. Allah. Pernak-pernik itu guys. Masya Allah. Wah, langsung dipakai. Apa namanya itu? Apa? Soalnya mereka itu bawa dari Indonesia juga baju gitu kan. Selepas balik juga bawa oleh-oleh baju. Jadi kebanyakan Berapa gitu lapis guys ya. double baju? Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya kepulangan pertama dari jemaah haji Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini budayanya memang berbeda. Kalau di Indonesia itu serba kayak ya beberapa daerah sih guys ya, nggak semua gitu loh guys ya. Jadi serba kayak bling-bling kacing-kacing gitu ya kan. Atau bisa dikatakan ya pernak-perniknya itu Masya Allah tabarakallah gitu loh guys ya. Banyak istilahnya mereka membawa baju daripada Indonesia ya kan, untuk dipakai nanti ketika sampai di Indonesia gitu loh guys ya. Dari Indonesia ya maksudnya gitulah, dari Indonesia dia bawa baju kayak yang baju yang khusus kepulangan. Nah seperti itu ya guys ya. Kalau di Malaysia kalau kita lihat emang lebih sederhana, jadi itu aja gitu kan. Maksudnya pakaiannya itu tidak yang mencolok salah seperti itu ya teman-teman sekalian. Memang itu hal-hal yang unik gitu kan yang ada di Indonesia gitu ya guys ya. Dan di Malaysia sendiri memang lebih ke kesederhanaan. Dan hal ini ya guys ya tidak istilahnya membatalkan ibadah haji seperti itu ya guys ya. Yang terpenting adalah sama-samalah kita menghargai dan menghormati gitu loh guys ya. Dan setiap perbedaan pasti akan menjadi keindahan kalau kita mandangnya itu bagus gitu, tidak memandang dengan sinis ataupun kejelekan seperti itu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga haji mereka semua ini menjadi haji yang mabrur, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.